Shalom semuanya. Haleluya, apa kabar hari ini? Baik, sehat semuanya, amin. Puji Tuhan semua karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Yuk mari bangkit berdiri sama-sama. Saya rindu kita boleh satukan hati iman kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu masih bisa kami nikmati sampai hari ini. Kebaikan-Mu masih Kau berikan untuk kami nikmati dan jalani hari ini. Kami percaya kalau bukan Tuhan, kami tidak ada sampai saat ini Tuhan. Kalau bukan karunia-Mu, kasih setia-Mu buat kami gak bisa nikmati apapun hari ini Tuhan. Hari ini kami siap menikmati berkat firman-Mu lewat ibadah di satu siang ini Bapa. Kami percaya kehadiran-Mu yang terutama, kehadiran-Mu yang kami perlukan dan rindukan. Bahkan lewat hamba-Mu yang sudah ada bersama dengan kami percaya Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat hidup kami. Kami bersyukur buat semua yang baik yang kami masih bisa nikmati. Kami juga padukan hati kami dan iman kami berdoa membawa bangsa ini kepadamu Tuhan. Biar bangsa ini mengalami pemulihan, biar bangsa ini mengalami kuasa-Mu, bangsa ini menikmati kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu katakan Engkau akan mengarahkan hati para pemimpin bangsa ini seperti Kau mengarahkan batang air. Itu yang Kau firmankan dan itu yang akan terjadi buat bangsa ini Tuhan. Bangsa ini akan mengalami Tuhan. Bangsa ini akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan juga seluruh anak-anak Tuhan di bangsa ini. Biar kami juga padukan hati kami untuk terus membawa bangsa ini kepadamu Tuhan. Kami boleh jadi berkat di bangsa ini. Kami boleh jadi terang di bangsa ini. Agar bangsa ini menikmati Tuhan. Terlebih hidup kami anak-anak-Mu Bapa, benar-benar jadikan kami terang. Jadikan garam di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang saat ini boleh menjalankan ibadah baik onsite maupun online Tuhan. Kami berdoa biar lewat kuasa-Mu Bapa, lewat semua yang kami nikmati di dalam Engkau, kami boleh bagikan buat banyak orang Tuhan. Kami boleh bagikan buat bangsa ini terutama ya Tuhan. Lewat saluran YouTube, lewat saluran apapun yang kami dipakai oleh anak-anak Tuhan. Biar itu boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terlebih di bangsa ini Bapak. Berdoa kami buat GBI Rem, gereja kami yang kami kasihi, Gembala Sidang dan seluruh keluarga dan seluruh penata layanan, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan ada di gereja ini. Tuhan ada di hidup setiap kami. Tuhan ada di setiap langkah dan pelayanan yang kami kerjakan Tuhan. Kami mengerjakan bagian kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan hadir siap memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah ada bersama dengan kami, Pastor Yusuf Roni Tuhan, terus pakai dengan cara yang ajaib untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami percaya hidup hamba-Mu senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan percaya kehadiran-Mu yang terutama buat kami. Dalam nama Yesus yang siap diberkati bersama kita katakan amin. Haleluya Yesus. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong.
Tuhan bagiku. Angkat tanganmu, katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Engkau Tuhan. Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat air Menerpa, percaya masih ada Tuhan bagi kita. masih ada Ya. Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan bagiku. Penolong, ku hanyalah dirimu, penghibur, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku Tuhan, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku. Mari jemaat Tuhan, kami bangkit berdiri, kita katakan, oh, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Cuma Tuhan saja katakan, penolongku hanyalah dirimu, hanya Engkau Bapakku, selalu. Amin. Ku yang setia. Mari kita berdoa. Besem ha'ab wehaben werwa hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, limpah rahmat dan berkat-Mu.
atas segala penyertaan kasih setiamu yang mengiringi langkah-langkah kehidupan kami. Atas perlindunganmu yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Pemeliharaanmu yang begitu sempurna. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah hadirat-Mu, di dalam persekutuan ibadah kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Siang ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai ayat 8 saja. Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai ayat 8. Kita akan membacanya. Saya akan baca ayat 6, lalu jemaat menjawab ayat 7. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7. Ayat 8 bersama-sama. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan pada ayat yang ke-6. Di situ yang berhasrat mengadakan ziarah. Saya ingin bahas itu dulu. Kata ziarah dalam bahasa Indonesia sering dimengerti bagi kita secara umum, yaitu pergi ke kuburan. Itu arti kata ziarah. Tapi kata ziarah di sini dia tidak mengatakan itu. Memakai kata bahasa Ibrani meshilot. Meshilot. Meshilot berakar dari kata shalal. Shalal artinya berjalan, naik, mendaki, dan turun. Ayat ini sesungguhnya secara terjemahan secara harfiah yaitu menyatakan jalan Tuhan yang ada di hati setiap orang percaya. Dalam terjemahan Pesita dikatakan di situ yang mengikuti jalan-jalan Tuhan dalam hatinya. Terjemahan modern pun dikatakan jalan-jalan Tuhan ada dalam hatinya. Jadi berbicara ziarah di sini berbicara jalan Tuhan. Kalau jalan Tuhan itu ada di hati kita, maka ayat selanjutnya mengatakan artinya kekuatan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik, kita simak di sini, yaitu dikatakan yang mengadakan perjalanan. Saya ingin menyatakan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Meshilot, perjalanan. Dan perjalanan di situ dikatakan kadang-kadang naik dan mendaki. Jalan yang terjal. Lebih tepat dinyatakan jalan naik ke gunung. Saudara bisa bayangkan jalan naik ke gunung?
Pertama, jalan itu pasti penuh bahaya. Terjal, banyak jurang, licin, dan mungkin juga ada binatang buas. Dan memerlukan, kata naik memerlukan kekuatan. Supaya bisa naik dan berjalan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kalau hidup ini sebuah perjalanan, kita ingin perjalanan kita dalam kita hadapi, kita naik. Kita mendaki. Saya percaya saudara menginginkan hidup ini lebih baik, lebih berhasil, lebih sukses. Amin. Semua ingin lebih baik. Ya, baik pekerjaan, karir, sekolah, usaha, dagang, semuanya ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau ingin lebih baik itu berarti kita mendaki. Kalau mendaki naik artinya seperti naik ke atas gunung. Yang pertama kita harus sadari bahwa kita memerlukan kekuatan. Karena perjalanan itu ada banyak rintangan, tantangan. Sudah barang tentu kita memerlukan kekuatan-kekuatan itu. Untuk kita dapat menjalani itu semua, mendaki itu semua. Dan jalan itu penuh bahaya. Kata gunung naik ke atas gunung, jangan bayangkan gunung yang ada di negara kita. Gunung yang ada di Timur Tengah. Gersang, tandus, berbatu. Dan itulah yang harus kita jalani. Jalan yang gersang, jalan yang tandus, hidup kita. Tapi kita ingin naik, ingin berhasil, ingin lebih baik lagi hidup kita ini. Amin. Dan hidup kita sekarang sedang menghadapi banyak tantangan. Luar biasa tantangan yang kita hadapi. Baik dengan pandemi ini, mau dengan krisis ekonomi, mau tidak mau. Pasti semua orang mengalami sesuatu kesulitan ekonomi. Dan ketidaknyamanan hidup. Apa nyamannya kita semua? Kita harus semua pakai masker. Dulu yang pakai masker itu penjahat. Sekarang kita semua pakai, saudara. Dan tidak nyaman. Bernapas pun susah, serba susah. Tapi percayalah, apa yang kita butuhkan? Kita memerlukan kekuatan Tuhan. Amin. Kalau saudara memerlukan kekuatan Tuhan, saudara harus berjalan di jalan Tuhan. On the track. His way. Ini jalan Tuhan. Kita menjalaninya. Kita berada di jalan Tuhan, ya, sehingga kita beroleh kekuatan Tuhan. Kalau dalam hidupmu tidak ada kekuatan Tuhan, patut kita pertanyakan, apakah kita berada di jalan Tuhan? Jangan-jangan kita tidak berada di jalan Tuhan, karena itu engkau tidak memiliki kekuatan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, kalau engkau berada di jalanku, maka kekuatanku menyertai engkau. Dan ketika menyertai engkau, kita masuk pada ayat yang ke-7. Kita masuk pada ayat yang ke-7. Coba kita perhatikan. Kita perhatikan firman Tuhan ini. Sebab iman manusia, iman kita ini bertumbuh bukan oleh perkataan manusia. Bukan oleh motivasi-motivasi manusia. Oleh firman itu yang ditaruh dalam hati kita. Menguasai pikiran kita. Termasuk roh dan jiwa kita. Firman itu akan hidup dalam kehidupan kita. Coba kita lihat, perhatikan ayat 7. Apabila, saudara mengerti bahasa Indonesia? Apabila, jika, seandainya, engkau dikatakan melintasi lembah Baka, Be'emek Habaha dalam bahasa aslinya. Kata lembah Baka, saudara tahu lembah Baka itu bagaimana? Lembah Baka yang ada pada waktu itu adalah lembah yang penuh dengan tanaman palem. Yaitu balsam. Ya, tanaman balsam memenuhi lembah itu. Maka lembah itu disebut lembah Baka.
Dan daun-daun daripada balsam itu berduri. Jika daun-daun itu beradu karena ditiup angin satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan suara rintihan. Seperti orang menangis. Karena itu lembah baka adalah simbol daripada air mata, tangisan, jeritan, penderitaan, kesusahan, kesulitan. Ini lambang simbol yang ingin ditunjukkan. Jika engkau menghadapi lembah baka itu memang ada. Tumbuh-tumbuhan yang di sana itu berduri. Yang saya katakan tadi menimbulkan suara jeritan seperti orang menangis. Itu yang diambilnya. Jadi jika engkau melewati lembah itu. Lembah yang penuh tangisan, air mata. Siapa yang tidak menangis? Banyak suami yang menangis tapi tidak keluar air mata. Banyak juga yang lain menangis tapi tidak ketahuan oleh orang lain. Karena itu ketika engkau menderita, engkau sedih, engkau susah, jangan taruh di statusmu. Kalau engkau taruh di statusmu, orang paling hanya tinggi like. Like itu artinya apa? Syukur. Lebih baik kita datang kepada Tuhan. Bagaimana kita lihat di sini? Jika kita melintasi lembah baka, mereka tolong sambung. Mereka apa dikatakan situ? Mereka apa? Membuatnya, sekali lagi membuatnya menjadi tempat bermata air. Yesituhu. Membuatnya. Merubahnya, ada kuasa. Karena ada kekuatan Tuhan dalam diri kita. Maka apapun yang kita hadapi, kita punya kuasa untuk Yesituhu membuatnya menjadi lembah bahagia. Lembah penuh berkat. Amin. Ayat saudara melihat di situ. Lembah yang menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal, hujan pada akhir. Akhirnya artinya tidak ada habis-habisnya, berkat Tuhan akan terus menerus. Sehingga selanjutnya musim menyelubunginya dengan katakan apa? Berkat. Amin. Kita sanggup. Percayalah. Katakan dalam diriku ada kekuatan Tuhan. Apa saja yang kuhadapi. Aku punya kekuatan. Yesituhu. Yesituhu. Coba ucapkan. Yesituhu. Sanggup membuatnya. Menjadikannya. Merubahnya. Menjadi lembah penuh berkat. Amin saudara. Itu yang dimaksudkan. Kita percaya. Kita memang menghadapi tantangan. Kita menghadapi kesulitan. Kita menghadapi zaman-zaman yang berbahaya sekali. Tapi percayalah, dalam diri kita ada kekuatan Tuhan. Amin. Iman kita itu iman yang hidup. Semua orang beragama beriman. Percaya. Tapi Anda harus tahu apa bedanya iman dan percaya kita. Iman dan percaya kita tidak bergantung dengan kita. Sekali lagi, tidak bergantung dengan kita. Tapi bergantung kepada Dia, Yesus. Dia yang menentukan segala sesuatunya. Amin. Dia. Bukan karena imanmu. Bukan karena kita percaya. Tapi memang Dia seperti itu. Iman kita itu punya objek. Siapa? Yesus itu. Yesus itu yang sanggup. Yesus itu yang sudah mati. Bangkit bagi kita. Bahkan naik ke sorga. Saudara. Dia bangkit, sungguh-sungguh bangkit. Fakta sejarah. Dia ada fakta sejarah. Dia bukan dongeng. Ada tahunnya. Ada pemerintahannya. Ada penguasanya. Ketika dia disalib ada yang bertanggung jawab. Dan ketika dia bangkit, dia ketemu kembali.
dengan murid-muridnya yang pernah makan minum dengan dia, berjalan bersama dia, hidup dengan dia. Untuk membuktikan dia bukan hanya penampakan, dia hadir sungguh-sungguh. Itu buktinya, itu iman. Jadi iman kita bisa dibuktikan oleh sejarah. Bukan mitos. Kalau mitos itu ditentukan bukan oleh ceritanya, engkau percaya atau tidak. Kalau engkau percaya maka mitos itu menjadi keyakinanmu. Kita tidak seperti itu. Iman kita bergantung dengan Yesus. Karya Yesus itu, amin. Yesus itu yang menentukan. Dia yang sudah berbuat segala sesuatu. Dia yang mengampuni dosa kita. Dia yang terlebih dahulu. Karena itu kita percaya. Percaya. Dari sudut itu kita harus mengerti bedanya. Sekali lagi, kisah dalam Alkitab itu bisa dibuktikan oleh sejarah. Kalau jujur memakai teori metode sejarah, penyelidikan sejarah, dia bertanggung jawab. Ada geografisnya, ada kerajaannya, ada penguasanya, Herodes, Pilatus. Itu ada. Karena itu murid-murid selalu bersaksi. Coba perhatikan semua. Saudara bisa baca nanti pulang. Kisah Rasul. Kami saksinya. Engkau tahu sendiri. Engkau lihat sendiri. Dia pernah ada. Engkau salibkan dia. Berani mereka berkata. Karena itu fakta. Fakta sekali lagi. Fakta. Iman kita itu ada faktanya. Apa yang kita imani saat ini, saya percaya akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan bagi dia. Dia yang menentukan kepercayaan kita, bukan kita percaya. Tapi yang menentukan adalah dia yang patut dipercayai. Amin. Bisa mengerti? Hati-hati, ini sudah siang, kurva pikiranmu agak menurun. Jadi dia yang menentukan. Bukan kita. Semar, Petruk, Cepot. Ya. Itu kan ada ceritanya. Tapi bisa dibuktikan dengan geografis di mana itu desa Semar Tumaritis, kerajaan Astina itu di mana? Bisa dibuktikan oleh sejarah? Enggak, semua dongeng. Itu bedanya. Tapi bicara Daud, bicara Salomo, bicara siapa saja. Ada buktinya. Abraham dari Mesopotamia, ada buktinya, memang ada. Dan bisa diselidiki. Kalau sekarang kita belum sempat menyelidikinya, itu bukan berarti tidak ada. Tetapi kita yang belum tahu. Tapi bagi orang yang mengenal, dia tahu, di situ letaknya. Itu istimewanya. Kalau berbicara taat dan beriman, saya percaya orang beragama lain jauh lebih taat dan beriman daripada orang Kristen. Sekali lagi, tapi bagi orang Kristen, engkau tetap diselamatkan. Karena engkau percaya Yesus. Karena Yesusnya, amin. Bukan karena engkaunya. Bisa dimengerti maksudnya? Bukan berarti kita tidak perlu percaya. Kita percaya, tapi yang menentukan kita percaya itu bukan percayanya kita. Yang menentukan kita itu adalah yang patut kita percayai. Dia layak. Kita lanjutkan sekarang ini. Kita lanjutkan ayat ini. Ayat yang ke-8. Mari kita lihat bersama-sama. Ayat yang ke-8. Mereka apa? Berjalan. Ya, tadi kan sudah bicara jalan kan. Berjalan apa? Makin lama. Makin kuat. Coba. Makin lama. Makin lama. Makin lama. El Hayil Mehayil.
Dari kekuatan terus kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Saudara, kita akui, apa betul kita berjalan makin lama makin kuat? Ayo jujur. Gak ada. Gak ada. Kita makin lama makin berjalan makin apa? Makin lemah. Tapi bagaimana bisa makin lama makin kuat, makin lama makin kuat? Karena ada kekuatan Tuhan. Undang Tuhan. Banyak harapan dan impian kita sepertinya mustahil kan? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau tahu istilah itu maka undang dia campur tangan dalam hidupmu. Supaya apa yang kau impikan, engkau pikir mustahil menjadi tidak mustahil. Bukan karena kita, karena dia. Kita bisa beriman, kita bisa bertahan. Meskipun hidup ini susah, kadang-kadang terseok-seok. Mungkin imanmu tidak selalu kencang, kadang-kadang kendor, bahkan mungkin tawar hati sama sekali. Tapi mengapa engkau tetap didorong untuk percaya? Karena engkau dipilih, kasih karunia Tuhan, amin. Kekal selama-lamanya. Jadi kita ingin berjalan, makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Sekali lagi, makin lama apa? Makin kuat. Mehail el hayil. Mehail el hayil. Coba ucapkan. Mehail. Coba. Mehail. Jangan ha. Jangan mehail. Mehail el hayil. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Engkau tidak akan kurang kekuatanmu. Karena ada kekuatan Tuhan. Kenapa ada kekuatan Tuhan dalam dirimu? Karena engkau berjalan di jalan Tuhan. Amin saudara? Iya, berada di jalan Tuhan. Kita lanjutkan sekarang ini. Masih ayat yang ke-8. Makin lama makin kuat. Hendak, tolong sambung. Ya, hendak menghadap Tuhan di Sion. Istilah Tuhan di Sion itu Mesias. Yesus. Yesus. Jadi dia kita lihat di sana. Dia lihat Yesusnya. Saudara masih ingat kisah orang buta yang bernama Bartemius? Masih ingat? Atau sudah lupa karena tidak ke gereja cukup lama? Saya kira tidak. Kenapa Bartemius yang buta itu istimewa? Karena dia disembuhkan? Bukan. Bukan. Karena pengakuannya. Yesus anak Daud. Murid-muridnya belum tahu ini Mesias. Orang lain belum tahu. Tapi si buta ini sudah tahu dan percaya. Ini tanda-tanda Mesias. Maka itu istilah gelar Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Kata kasihanilah aku bukan minta belas kasihan karena dia pengemis. Bukan. Tapi kata kasihan adalah untuk menunjukkan bahwa itu permohonan kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur dipakai istilah itu oleh Bartemius. Itu hebatnya Bartemius. Sehingga orang lain marah. Dasar buta enggak tahu yang dilihat ini hanya rabi. Masa engkau berbicara kepada rabi minta seperti kepada Tuhan? Itu kata yang di situ yang disebutkan. Kasihanilah aku bukan karena bahasa Indonesia itu bedanya. Dalam bahasa Ibrani istilah itu khusus untuk bermohon kepada Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan. Berarti sebelum yang lain, Yesus belum bangkit, belum ada pengakuan. Bartemius duluan mengakukan ini adalah Mesias dan ini adalah Tuhan. Sebab itu Tuhan memuji dia. Imanmu
imanmu yang menyelamatkan. Saudara lihat kisahnya. Apakah Bartimeus sempat dipanggil oleh itu? Yesus, aku jamah matamu, aku ludahin matamu. Enggak, pergilah. Imanmu menyelamatkan, imanmu menyembuhkan, imanmu memberkati, imanmu memberikan pertolongan. Iman. Hebatnya Bartimeus itu di situ. Mujizat itu adalah akibat. Amin. Mujizat itu adalah akibat. Orang yang tidak percaya mujizat, tidak percaya adikodrati, berarti pemikirannya terbatas. Kenapa pemikiran terbatas? Itulah cara sistem dunia berpikir. Terbatas. Apa yang batasnya? Kalau sakit, minum obat. Kalau sakit, ke dokter. Itu batasnya. Di luar itu tidak ada batasan lagi. Karena itu dia tidak percaya mujizat. Tapi orang percaya harus percaya bahwa ada mujizat kesembuhan. Amin. Loh iya. Tambah batas. Kadang-kadang ada orang bertanya dengan saya, orang sekuler. Bisa enggak buktikan itu mujizat? Saya balik bertanya, bisa enggak membuktikan tidak ada mujizat? Bisa tidak? Karena engkau sudah terpaku dengan sebuah sistem. Sistem itulah membatasi kita. Hai, ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Buktinya sistemnya tetap tidak laku. Saya bukan ingin mengejek dan membuat orang tidak ada harapan. Kita sudah divaksin. Tapi kemungkinan tertular itu masih ada. Berarti sistem itu terbatas. Terbatas. Tapi percayalah, kekuatan Tuhan tanpa batas. Limitless. Tanpa batas. Amin. Tanpa batas. Makanya sekarang kita fokus pada Yesus. Amin. Karena Yesuslah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Titik. Dia tidak bicara melalui aku dan kawan-kawan. Gak ada kawan-kawannya, saudara. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri yang menyelamatkan kita. Sekali lagi, bukan bergantung apa yang kita percayai, tapi bergantung kepada yang kita percayai. Sehingga iman kita menjadi ada harapan, ada kehidupan. Dosamu sudah kuampuni. Itu yang dia lakukan. Dosamu sudah diampuni. Berarti yang menentukan itu dia, bukan kita. Kita hanya berharap ampunilah segala kesalahanku. Ya kan? Tapi berkaitan ampuni segala kesalahanku seperti aku telah mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Saya kalau tidak berkhotbah di gereja saya senang sekali duduk di operator. Dan suara itu ada equalizernya, naik turun. Ketika jemaat doa Bapa kami, saya perhatikan nadanya memang agak lain. Bapa kami di sorga, mantap. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Mantap, saudara. Ampunilah akan segala kesalahan kami. Lebih mantap. Selanjutnya, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dipercepat itu, saudara. Coba rata-rata begitu. Coba perhatikan. Ampuni akan segala kesalahan kami. Seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa? Karena itu ada ayat kalau tidak dibaca tidak mungkin. Ya, tetapi dibaca menyakitkan. Siapa bilang mengampuni itu lega? Siapa bilang mengampuni itu mudah? Enggak mudah. Tapi kalau bersama Yesus, engkau menerima pengampunan Yesus, engkau menerima kasih Yesus,
itu akan mempermudah kita. Amin saudara. Yang penting itu ada Yesus. Kalau kamu kekuatan kita sendiri nggak mampu. Mengampuni orang tidak dikenal, nendang kita, maaf, tidak sengaja. Kita jengkelnya cepat hilang. Coba kalau engkau ditendang suamimu. Ayo, lama itu saudara ya. Itu bedanya. Orang luar sama orang yang paling dekat. Yang menyakitkan itu justru lebih dekat. Lebih dekat itu lebih menyakitkan. Tapi percayalah, bersama Tuhan Dia sanggup memberikan kepada kita. Ada Yesus, ada Yesus. Amin. Kita perlu Yesus. Mari kita berdoa. Saya undang WL Singgar Musik. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian untuk menghantar doa kita. Kau Yesus penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Silakan. Bisa kan? Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita bangkit berdiri. Kau Yesus penolong dalam hidupku. Kau Yesus penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Yesus, Kau Yesus, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru,
Terpujilah oh Tuhanku di atas jalannya. Biar hanya keyboard saja. Mari kita bersaat teduh sejenak. Renungkan sabda Tuhan. Beri kesempatan Roh Kudus memeteraikan sabdanya di dalam hidup kita, pikiran, roh, dan jiwa hati kita. Sehingga firman itu menjadi hidup di dalam hidupmu. Kalau hidup ini adalah perjalanan, mendaki, naik, turun, melintasi gunung yang penuh bahaya, bahkan melewati lembah-lembah air mata, penderitaan, kesusahan, bahaya. Kita perlu kekuatan Tuhan. Karena itu berjalanlah di jalan Tuhan. Jika engkau berada di jalan Tuhan, engkau akan memiliki kekuatan Tuhan. Jika engkau memiliki kekuatan Tuhan, engkau sanggup mengubah apa saja yang kau hadapi. Yesituhu, membuatnya, menjadikannya, mengubahnya. Lembah air mata, lembah baka, menjadi lembah penuh berkat. Di dalam perjalanan kita memerlukan kekuatan. Kekuatan yang tidak pernah habis-habisnya adalah kekuatan Tuhan yang kekal. Mehayil el hayil. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Engkau sanggup keluar sebagai pemenang. Engkau sanggup menembus semua masalah yang kita hadapi saat ini. Karena itu hanya satu fokus kita. Yesus namanya. Jemaat, angkat kedua belah tanganmu. Jemaat saja katakan, Yesus. Kau lapar. Mulut. Sekali lagi jemaat saja katakan Yesus. Yesus. Mulutku memuji. Atas segala, mari kita sembah Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau, Engkau Bapa yang ajaib. Sembah Dia.
Saudara diberkati? Yang diberkati boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Yusuf Roni. Sudah lama sekali kita tidak ketemu ya Pak ya sejak pandemi. Sehat-sehat selalu. Saya undang kita semua bangkit berdiri, ada lagu El Shaddai, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Angkat tangan kita, katakan sama-sama El Shaddai. Oh El Shaddai, Allah. Amin. Engkau luar biasa baik ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita arahkan tangan ke depan. Kita akan berdoa untuk hambanya Bapak Pendeta Yusuf Roni. Bapak terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau utus melayani kami di tempat ini. Kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Yusuf Roni. Kami sehati berdoa untuk kesehatan hamba-Mu Tuhan berkati. Keluarga hamba-Mu Tuhan berkati. Pelayanan hamba-Mu Tuhan berkati. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah yang ketiga di tempat ini. Kami percaya jeripaya kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Kiranya Tuhan terus pakai setiap kami lebih lagi. Kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kami semakin setia melayani Tuhan. Dan lewat gereja Rem yang ada di tempat ini. Kiranya semua pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan.
Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang selalu diberkati untuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami. Kerinduan kami untuk memiliki tempat di Mall Ciputra ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong kami, berkati kami Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami sehati berdoa, berkati GBI Rem. Berkati juga kota kami, kota Jakarta, berkati Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin yang baik. Dan sebentar kami mau pulang, kami mau tinggalkan tempat ini. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu diberkati. Kami percaya semua berkat itu datangnya dari atas, dari Tuhan untuk kami. Karena itu kami mau arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Dan kami mau katakan amin. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun ini Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik tetap dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai siang hari ini sampai ia datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua bahkan keluarga besar kita di awan-awan kemuliaan. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.